Hai semua, Harry di sini. Selamat datang di channel Harry Ramli. Di video episode kelima playlist bersama belajar, kali ini kita akan bahas mengenai SKB rumpun komputer dengan topik keamanan atau security. Baik teman-teman, sebelum lanjut videonya, ada baiknya teman-teman untuk menjawab dulu soal-soal yang dimana linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Kemudian jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe-nya, like, comment, and share di sosial media teman-teman biar teman-teman yang lain juga dapat infonya. So, kita mulai langsung saja. Check this out. Soal pertama, penyerangan misalnya Jack bisa menyamar menjadi Rudy. Semua orang dibuat percaya bahwa Jack adalah Rudy. Penyerangan berupa meyakinkan pihak lain bahwa tak ada salah dengan komunikasi yang dilakukan, padahal komunikasi itu dilakukan dengan sang penyerang. Teknik penyerangan ini disebut A. Replay attack, B. Sniping, C. Spoofing, D. Man in the middle, C. Skinning. Jadi dia dikatakan bahwa penyerang orang-orang yang menyamar menjadi orang lainnya. Jack menyamar menjadi Rudy, kemudian melakukan komunikasi. Nah, kalau replay attack ini dia serangan di mana autentifikasi session di layar ya, berarti ini bukan. Sniping ini pencurian data dengan memonitoring klien ke server, ini juga bukan. Spoofing ini dia memasukkan data sehingga dia masukkan data jadi seolah bertingkah seperti host, ini kemungkinan ada benar. Man in the middle ini dia berada di antara dua orang yang berkomunikasi, kemudian dia mencegah di jalan tengah, bukan. Kalau scanning ini dia mencari kelemahan suatu host dengan suatu tool ya, ini bukan, berarti jawabannya adalah C ya, spoofing. Nah ya, spoofing adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, ini kurang spasi nih, di mana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host yang dapat percaya. Hal ini biasa dilakukan hacker atau cracker. Next, nomor 2, hacker pemula. Teknik hacking mulai dikuasai dengan baik, sering bereksperimen disebut dengan. Ini dia pertanyaannya adalah mengenai level hacker. Yang pertama itu ada larva, B. wannabe, C. mudane, D. lamer, E. wizard. Kalau E ini udah mahir ya, ini bukan. Wannabe ini juga baru. Mudane ini baru banget, tapi ini dibilang dia sudah mulai dikuasai dengan baik teknik hacking. Kalau Mudane ini dia belum punya sama sekali, baru pengen jadilah gitu. Kemudian lamar juga bukan, lamar ini baru juga belajar. Wannabe berarti larva, berarti jawabannya A, larva atau wannabe, sering disebut wannabe. Hacker pemula, teknik hacking mulai dikuasai dengan baik, sering bereksperimen, jadi suka coba-coba. Next, pada tahun 2013, email Wakil Ketua MPR Bapak Lukman Hakim Saifuddin telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana pelaku mengirim pesan kepada kontak email untuk meminta uang sejumlah 2.850 euro. Maka kejadian ini disebut A. waterholding, B. scareware, C. quid pro quo, D. phishing, tailgating. Ya, ini sih dia menggunakan email untuk suatu tujuan ya, keuntungan. Berarti yang lebih tepat itu adalah ini ya, phishing. D ya. Phishing adalah teknik ketika pihak jahat mengirim email palsu menyamar ya, sebagai email palsu yang menyamar. Ini double ketik saya, berarti sebagai email yang sah ya, berarti dia menyamar sebagai email palsu, menyamar sebagai email yang sah ya. Seringkali mengaku berasal dari sumber yang terpercaya. Pesan kurangin.
tulisan saya kok banyak salah nih. Maksud untuk menipu, menerima atau membagikan informasi pribadi atau keuangan untuk mengklik tautan yang memasang malware. Next, pengerusakan informasi yang dikirim dalam jaringan sehingga terpotong di tengah jalan dan gagal sampai tujuan. Serangan semacam ini menyerang ketersediaan atau suatu informasi ketika dibutuhkan atau availability suatu informasi. Contoh serangannya adalah A. Phishing, B. Denial of service, C. Phishing mail, D. Sniping, E. White thieving. Dia pelayanan ya, jadi pengerusakan informasi yang dikirim dari jaringan, sehingga terpotong tengah jalan, tidak dibutuhkan informasi ketersediaan. Berarti di sini dikatakan bahwa ada pelayanannya tidak bagus ya, atau kegagalan kerusakan jadi pelayanan, berarti denial of service lah ya. Denial of service atau terjadi juga istilah interupsi ya, adalah pengerusakan informasi yang dikirim dalam jaringan sehingga terpotong di tengah jalan dan gagal sampai tujuan. Jadi teknik DVSL ini kayak semacam membanjiri jaringan gitu yang dibutuhkan atau yang lagi dipakai, sehingga apa yang dikirim orang lain tidak sampai ke tujuan dengan baik. Ya, seorang semacam ini menyerang ketersediaan suatu informasi ketika dibutuhkan. Nah, itu suatu informasi. Contoh penyerangan ini DDoS ya, atau Denial Service. DDoS ya, ada jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas internet pada server, sistem atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa akses. Jadi kayak di bandit gitu. 5. Denny Firmansyah, konsultan IT PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs KPU dengan mengubah nama partai kolor hijau, Partai Jabon dan lain tahun 2014. Dalam pemrograman, hal ini dinamakan menggunakan teknik. Dia membobol situs KPU ya, kemudian dia bisa merubah, artinya dia punya hak akses dong ya. Bisa merubah nih, tidak merubah nama partai. Jadi kalau dia bisa merubah, berarti dia punya akses di database-nya. Nah, kalau yang berhubungan database di sini SQL injection lah. Kalau ini virus, bukan ya, hacking. Ini ya, SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik hacking ya untuk mendapatkan akses pada sistem database yang berbasis SQL. Oke, next. Tipe penyusup yang berupa menggunakan sistem untuk memperoleh popularitas dan ketenaran adalah, jadi dia menyusup suatu sistem gitu ya untuk populer, untuk ketenaran. Dia sebenarnya menyusup ini bukan untuk merusak awalnya, dia hanya sekarang selalunya mempromokan dirinya gitu ya, kayak memperkenalkan dirinya ke orang lain. Tapi biasanya sistem-sistem yang dibaca ini biasanya sistem-sistem yang cukup populer gitu. Nah, jadi kalau kita langsung aja sih ya udah otomatis inilah jawabannya. The high profile intruder ya. The high profile intruder betul ya, atau profil tinggi, tipe penyusup ya. Penyusup ini berusaha menggunakan sistem Anda untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Dia mungkin menggunakan sistem profil tinggi Anda untuk mengiklankan kemampuannya. Jadi dia kayak ya mempromosikan ya, cuma dengan cara yang salah. Next, jenis virus yang menular master boot record dan menyebar pada SANS. Satu sistem komputer diboot dengan menggunakan disk yang mengandung virus disebut. Ini dikatakan udah boot record. Multiple virus ini bukan overwrite virus, bukan direct version. Seperti inilah. Boot sector virus. Ya, boot sector virus adalah sebuah virus menginfeksi bagian pertama atau first sector sebuah drive, sebagai contoh pada sebuah floppy disk atau hard disk ya, hard drive maksudnya. Pada floppy disk. Kayaknya tak ada orang pakai floppy disk ya. 8. Platform di distribusi game digital terbesar di dunia yaitu Steam
tidak bisa diakses atau mengalami server down oleh seorang distributed denial of service atau DDoS. Padahal waktu tersebut Steam sedang dibanjiri pengunjung karena sedang mengadakan winter sale. Hal tersebut merupakan contoh dari kerusaknya aspek. Jadi dia tanya sini, aspek apa yang rusak ketika suatu kayak halaman website itu sistem yang diserang atau tiba-tiba tidak bisa diakses dikarenakan ramainya orang ya. Nah, jadi aspek apa yang rusak? Akses kontrol bukan, availability, ketersediaan. Ini sebenarnya nyambung sih. Confidentiality, integrity, authentication. Kalau sini lebih artinya ketersediaan gitu. Jadi tidak bisa diakses. Ini sama kayak biasanya website yang penting-penting gitu, kalau lagi rame pasti suka down gitu. Berarti jawaban ketersediaan, berarti ini dah. Ya. Availability. Ya. Hal tersebut merupakan contoh dari rusaknya aspek availability pada keamanan informasi. Maksud dari availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user, aplikasi, sistem yang membutuhkan. Nah itu dia. Jadi di sini sistemnya Steam itu tidak bisa diakses sementara orang lagi ramai tinggal pakai kan, karena ada winter sale. Nah, sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan, faktor accident atau kecelakaan. Jadi bisa jadi kesengajaan ini ya. Bisa jadi memang diramaikan biar ya mendasak-dasak gini. Kemudian bisa juga karena kerusakan hardware-nya, faktor-faktor eksternal lain. Next. 9. Istilah bagi seorang yang penyusup yang mengetahui mengenai penyusup hacking tapi tidak mengetahui metode dan prosesnya adalah ini ya. Ini sama dengan nomor yang tadi ya, lebih kurang. Ini tentang level hacker. Dia seseorang penyusup yang mengenai nyusup hacking tapi tidak mengetahui metode dan prosesnya. Berarti baru. Ini kurang. Berarti jawaban ini lamar bukan. Kerda mahir warna biru kan. Larva berarti ini. Mundani. Ya. Adalah istilah bagi penyusup yang tahu mengenai hacking tapi tidak mengetahui metode dan prosesnya. Baru lah ya. 10. Sebuah perangkat lunak yang mandiri tidak memerlukan program host atau bantuan manusia yang dapat menyebarkan dengan cara menyalin diri dan dapat menyebabkan kerusakan adalah ini jelas ya. Jadi dia semacam virus sih. Kalau dia tapi tidak memerlukan host. Jadi tanpa bantuan lain dia bisa tetap merusak gitu, ataupun menyebarkan kerusakan. Sini jelaslah ini ya. Worm adalah komputer mirip dengan virus ya, yang dapat menyebarkan dengan cara menyalin diri sendiri dan dapat menyebabkan kerusakan yang hampir sama dengan virus. Penyebarannya dalam worm tidak membutuhkan sebuah program, jadi dia tanpa host bisa, atau file yang terintegrasi dalam proses penyebarannya. Worm adalah perangkat lunak yang mandiri. Ada juga ya perangkat lunak mandiri. Tidak memerlukan program host atau bantuan manusia untuk menyebarkannya. 11. Alice mengirim email ke Bob. Ini soal semacam cerita ya. Namun ketika email dikirim di tengah jalan, Eva mengintercept email tersebut dan mengganti isi email, kemudian baru diteruskan ke Bob. Jadi kayak dibajak emailnya. Bob akan mengira bahwa email tersebut benar dari Alice, padahal isi yang telah terlebih dahulu dirubah oleh Eva. Hal tersebut menunjukkan aspek yang ditanya ya. Dari email yang dikirim oleh Alice telah hilang atau rusak. Privasi sebenarnya masuk privasi juga, tapi dia lebih ke emailnya. Kenapa emailnya dirubah ya? Ini bukan. Availability ketersediaan bukan. Authentication ini pemberitahuan. Integrity ya. Ya integrity ya. Integritas atau keaslian isi pesannya ya, emailnya ya. Itu jawabannya deh ya.
Hal tersebut menunjukkan aspek integriti dari email yang dikirim oleh Alice telah hilang atau rusak. Integriti maksudnya adalah data tidak dirubah, masih original harapan kita, dari asli oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Dengan bahasa lain, integriti mencoba memastikan data-data yang disimpan benar adanya, tidak ada penggunaan yang tidak berkepentingan atau software berbahaya yang merubahnya. 12. Serangan ransomware yang menyerang seluruh dunia pada awal 2007 menginfeksi komputer dengan mengenkripsi saluran file yang ada dalam komputer tersebut dan meminta dana tebusan agar file yang dibajak dengan enkripsi bisa dikembalikan dalam keadaan normal. Lagi adalah jenis ransomware. Ini bisa ya, kebalik tulisan saya ini. CryptoBlocker WannaCry 2017, ini lumayan viral sih waktu dulu kan. Ini jelas lah, ini udah ada. Ingat di kata Wanna dan Cry. Ini jawaban ini, WannaCry. Ya, WannaCry. Pada tanggal 12 Mei 2017, WannaCry mulai mempengaruhi komputer di seluruh dunia. WannaCry menginfeksi seluruh komputer dengan mengenkripsi seluruh file yang ada di komputer tersebut dan dengan menggunakan kelemahan yang ada pada layanan SMB ya, bisa melakukan eksekusi perintah lalu menyebar ke komputer Windows lainnya pada jaringan yang sama. Kemudian berikut merupakan sumber lubang keamanan kecuali ya, ingat kata kecuali. Saya sering salah kalau baca cepat, lupa dengan kata-kata kecuali ini, nggak konsen. Salah konfigurasi, salah menggunakan program atau sistem. Aduh, tulisan saya banyak salah-salah nih ketiknya. Kemudian salah server, implementasi kurang baik, salah desain. Ini jelas lah ya. Inilah ada istilah salah server. Salah server. Sumber lubang keamanan adalah ya, sumber keamanan itu cuma ada 4 ya. Yang terbagi itu kan salah desain. Nah, ini maksudnya. Kemudian implementasi kurang baik. Nah, ini jelas salah konfigurasi. Salah menggunakan program atau sistem. Next, program untuk menduga atau memecahkan password dengan menggunakan sebuah atau beberapa kamus disebut dengan tools. Ini kayaknya hampir lah kayaknya, tapi tahu pasti teman-teman juga udah pernah mencoba dengan istilah ini atau menggunakan ini ya untuk membuka aplikasi yang trial bisa jadi pro. Kayaknya udah tahu semua nih jawabannya. Crack adalah program untuk menduga atau memecahkan password dengan menggunakan sebuah atau beberapa kamus dictionary. Program crack ini melakukan brute force cracking dengan mencoba mengenkripsi sebuah kata diambil dari kamus dan kemudian membandingkan hasil enkripsi dengan password yang dipecahkan. 5. Aspek keamanan komputer yang menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi adalah availability, ketersediaan bukan, access control bukan, integrity bukan, authentication ini bukan, non-repudiation. Nah ini non-repudiation atau adalah layanan yang mencegah sebagian atau salah satu pihak menyangkal komitmen atau tindakan yang dilakukan sebelumnya. Aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi dukungan bagi electronic commerce. Jadi ini biasa digunakan untuk e-commerce ya, bisa juga biar tahu transaksi itu kayak mana. Artinya transaksi yang terjadi itu tercatat, tidak bisa dijangkau gitu. Jadi kalau ada sanggahan atau ada pertikaian di belakangnya bisa dibuktikan. Next, pada fase ini virus tidak aktif. Virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti tibanya tanggal tertentu, kehadiran program atau file tertentu, atau kapasitas disk yang melewati batas. Siklus hidup pada fase ini disebut. Ini dia mempertanyakan soal siklus ya. Ingat siklus kan ya, ada berapa siklus pada komputer, pada virus. Fase pemicu atau triggering phase, fase execution phase, fase penyerang attack, fase tidur dormant phase, fase propagasi fase. Kalau penyerang ini tidak termasuk fase ya. Ini salah. Dia dikatakan sini tiba-tiba aktif
fase ini dikatakan tidak aktif ya. Pada fase ini virus tidaklah aktif. Virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti tibanya tanggal tertentu. Ini dia lagi istirahat nih kan, tiba-tiba aktif, tidak. Jawabannya adalah ini ya, tidur, fase tidur ya, atau dormant fase. Fase tidur atau dormant fase adalah virus dalam keadaan tidak aktif. Virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti tibanya tanggal tertentu ya, kehadiran program atau file tertentu, atau kapasitas disk yang melewati batas. Tidak semua virus mempunyai tahap ini. Next, suatu kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai, user, dan kata sandi password pada suatu website yang sudah di device disebut. Dia memancing ya. Jadi kadang selalu kalau kita buka website, tiba-tiba muncul selamat Anda menang ini, itu sebenarnya dia menarik kita untuk melogin nanti menggunakan akun apa-apa dengan maksud ketika kita login. Nah, ketika kita login kita kan masuk password dan usernya, dari situ dia otomatis kecatat. Nah, karena dia dapat ke device ini, makanya hati-hati. Nah, kalau di sini dari kata memancing ya, jadi tampangnya sih otomatis inilah phishing. Ini kan berasal dari kata phishing ya, mancing. Jawabannya phishing ya. Phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, password, dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui sebuah email. 18 pada awal Desember 2016 berhasil diretasnya Google, Yahoo, Dailymotion yang berakibat tercurinya data-data pengguna mereka. Hal tersebut merupakan contoh dari kerusakan aspek. Lagi ya, ditanyanya aspek availability, ketersediaan, bukan ya, non-reputation bukan, integrity, confidential, ini bisa jadi access control bukan, berarti ini confidentiality ya. Hal ini merupakan contoh dari rusaknya aspek confidentiality pada keamanan informasi. Confidentiality atau kerahasiaan dalam hal adalah informasi yang kita miliki pada sistem database kita adalah hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak diberi kepentingan tidak dapat melihat atau mengaksesnya. Atau dengan kata lain, hanya pihak berwenang saya yang dapat mengakses informasi. Nah, jadi aspek confidentiality-nya rusak karena di mana orang berhasil mendapatkan data-data pengguna ya, data-data yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. 19 berikutnya merupakan fase virus ya, kecuali, nah ini tadi tapi udah terjawab sih kayaknya kan tadi di soal sebelumnya. Fase kecuali, nah fase pemegang disk masuk, fase tidur masuk, fase pemicu masuk, fase eksekusi masuk, fase penyerang tidak. Itu jawabannya ya. Nah, ini ya, terdapat 4 fase. 20 segmen keamanan jaringan merupakan metode pengamanan komputer level. Di sini dibilang jaringan ya, jaringan. Nah, ingat level keamanan itu ada 5 ya, tapi dimulai dengan 0 ya, level 0. Jadi 0 itu ada physical. Kemudian level 1 itu ada database security ya, database security, data security, device security, software security. Kemudian baru kedua itu network, ketiga itu informasi, kemudian baru keempat itu baru security. Jadi dia yang seperti ini tuh ya. Ini 4, 3, 2, 1, 0. Di jaringan berarti 2. Keamanan level 2
Keamanan level 2 adalah network security yang merupakan keamanan dari komputer yang terhubung ke jaringan seperti LAN, WAN, maupun internet. Karena komputer server bisa diakses menggunakan komputer klien. Oleh karena itu, setelah keamanan level 1 selesai dikerjakan, maka keamanan level 2 harus dirancang supaya tidak terjadi kebocoran jaringan, akses ilegal, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keamanan tersebut. Oke teman-teman, kita udah di soal terakhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya teman. Silakan komen teman-teman. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan saya, boleh di komen ya teman-teman di bawah. Boleh juga mungkin request teman-teman untuk next saya harus membahas tentang topik apa gitu. Kemudian jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like, comment, and share di sosial media teman-teman ya, biar teman-teman yang lain dapat manfaatnya juga. Baik, semoga video ini bermanfaat. So thank you for watching. See you next video and say no to drug. Bye bye.